Oke, kalau ngomongin geografi ekonomi, jadi kalau geografi ekonomi itu berarti adanya aktivitas ekonomi. Dan di sini aktivitas ekonomi itu ada tiga, ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini itu disebut sebagai pelaku ekonomi. Dan di sini utamanya sebenarnya dari pihak terkecil itu adalah si rumah tangga atau orang-orang yang menghidupi di suatu rumah dan dia berperan sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, dia itu bisa berperan sebagai konsumen. Jadi kalau rumah tangga berperan sebagai konsumen, dia kan beli produk. Kemudian rumah tangga juga bisa sebagai produsen, dimana kalau sebagai produsen berarti dia itu memproduksi sesuatu, terus kemudian dijualnya kepada si konsumen itu tadi. Terus kalau memang misalkan rumah tangga sebagai distributor, berarti dia itu cuma penyalur. Katakan kalau memang misalkan ini, kalau misalkan ada yang jual jajan gitu kan, jadi jajan anak-anak kecil gitulah. Jadi posisinya kan si rumah tangga itu kan dia nggak memproduksi jajannya sendiri, melainkan dia itu kan beli, kayak apa ya, semacam ya reseller gitulah. Dia kan beli, nah habis itu kayak posisinya dijual nih. Dia nggak sebagai produsen, dia juga bisa sebenarnya sebagai konsumen, tapi kan niat utamanya kan ngejual gitu kan. Nah, dia itu sebagai distributor kayak gitu. Terus di sini globalisasi ekonomi. Kemudian ada globalisasi ekonomi. Kalau misalkan geografi ekonomi itu kan lingkupnya kan luas kan, nggak cuma di negara kita sendiri, nggak cuma di wilayah kita sendiri, tapi juga ada yang sampai ke luar negeri atau secara internasional. Itu karena adanya globalisasi. Jadi adanya globalisasi itu kan membuat adanya free trade tulisannya. Jadi itu artinya adalah perdagangan bebas, di mana setiap negara itu mumpuni atau mampu atau punya kendali untuk melakukan perdagangan maupun pembelian. Dagang itu kan ngejual dan juga bisa ngebeli barang dari maupun ke negara lain, baik dalam satu kawasan maupun di luar kawasannya. Satu kawasan tuh dalam artian kayak misalkan kalau Indonesia itu kan berada di Asia Tenggara. Nah, itu nanti cuma ada di Asia Tenggara, kayak negara-negara di Asia Tenggara aja nih perdagangannya. Misalkan kayak ASEAN. Itu kan Association South East itu kan kayak maksudnya di lingkungan Asia Tenggara aja, tapi dia juga bisa loh misalkan itu di lingkungan luar, kayak misalkan antara Asia Tenggara dengan Asia Selatan. Terus kemudian bisa juga antara Asia Tenggara atau mungkin dari masyarakat Asia itu nanti berdagang dengan masyarakat Eropa atau perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk globalisasi ekonomi itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah globalisasi produksi. Jadi katakan ada perusahaan A gitu ya. Perusahaan A itu berproduksi di berbagai negara dengan tujuan biaya produksinya tuh lebih rendah. Misalkan kayak mungkin kalau misalkan let's say ada suatu produk namanya Adidas gitu ya, atau Nike gitu. Nah, mereka kan asalnya kan dari katakan luar negeri, USA mungkin ya. Terus kemudian ngelihat, oh kayaknya aku mau ini aja deh, buka pabrik di Indonesia, di negara-negara berkembang, biar mereka itu yang memproduksi tapi atas namaku, atas nama perusahaanku. Jadinya kayak itu kan jauh lebih rendah kan kalau memang misalkan berproduksi di negara yang perekonomiannya masih di bawah atau masih lemah. Kemudian ada globalisasi pembiayaan. Jadi ini lebih ke
apa ya, kayak kerjasama, misalkan A sama B kerjasama, yang A ini dia itu negara yang lebih kaya dibanding yang negara B, akhirnya yang A itu melakukan investasi, ya udah kayak gitu. Yang B kan berarti kan dapat pinjaman, yang A melakukan investasi meminjami kayak gitu. Kemudian ada globalisasi tenaga kerja. Nah, jadi globalisasi tenaga kerja itu pada dasarnya tenaga kerjanya Indonesia itu bisa bekerja di luar negeri, dan juga tenaga kerja dari luar negeri itu bekerja di Indonesia itu bisa aja, karena kan udah kayak nggak ada batas yang jelas, batas yang pasti gitu kan. Kemudian ada globalisasi jaringan informasi. Ya oke lah, ini semua hal itu bisa diakses sekarang, semua hal dalam hal informasi. Kemudian ada globalisasi perdagangan ya, yang kita bahas tadi udah produksi, terus kemudian pembiayaan, kemudian ada tenaga kerja, ada jaringan informasi. Akhirnya kan goalsnya itu kan berada di globalisasi perdagangan itu tadi kan. Nah, sebenarnya ada hal baik maupun hal buruknya dari globalisasi ekonomi, tapi intinya pada globalisasi ekonomi itu ada negara yang mengimpor maupun ada negara yang ekspor. Memang apa ya, sebenarnya kalau impor ekspor itu kan sesuatu hal yang mutlak dilakukan oleh suatu negara, tapi ada beberapa negara yang dia itu dominasinya ekspor dan juga dominasinya impor nih. Ekspor impor tuh sebenarnya lebih fleksibel. Kalau memang misalkan misalkan di Indonesia ya, barang di Indonesia itu katakan produksinya beras itu menurun karena banyak yang gagal panen atau kondisi musimnya tidak sesuai atau kayak berantakan gitu, kayak nggak pasti gitu. Akhirnya kan produksi berasnya kan jadi sedikit, yang membuat pemerintah Indonesia itu menjadi banyak banyak impor. Jadinya ya kayak gitu. Jadi dia lebih banyak meningkatkan kapasitas yang ada di negaranya biar itu nggak terlalu mahal dana yang dikeluarkan. Kayak kalau misalkan barangnya langka, berarti kan berarti kan akan lebih mahal, sulit untuk didapatkan, sehingga uang yang dikeluarkan itu lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau globalisasi itu ada positifnya, ada negatifnya kayak gitu. Dan di sini kalau ngomongin dua negara, tadi lupa bilang kalau misalkan globalisasi ekonomi itu bisa aja minimal terjadi antar dua negara, dan sebenarnya bisa lebih, kayak maksudnya itu 3 negara aja bisa, 5 negara bisa, tapi kan memang minimal adalah 2 negara kayak gitu. Dan itu bisa lintas kawasan, lintas region kayak gitu. Nah, ketika dua negara di mana dia itu saling melakukan perdagangan, baik jual ataupun beli. Misalkan ada 2 negara, katakan negara ini namanya adalah negara C sama negara Do. Nah, negara C ini dia itu memproduksi dua. Yang pertama, dia itu memproduksi beras dan juga memproduksi kapas. Kemudian yang negara Do itu dia juga memproduksi beras dan juga kapas. Tapi yang negara C itu produksinya di antara 2 ini itu lebih banyak yang berasnya. Sedangkan yang negara Do itu lebih banyak kapasnya. Nah, dari sini mending 2 negara ini itu milih salah satu yang produksinya diperbesar untuk bisa melakukan impor maupun ekspor. Misalkan kalau C tadi kan lebih dominan produksi berasnya kan, ya udah mending berasnya itu dibanyakin produksinya untuk dikirim ke negara Do yang produksi berasnya dikit. Nah, negara Do tadi kan lebih dominan memproduksi kapas. Akhirnya kapasnya itu harusnya dinaikkan produksinya biar bisa dikirim ke negara C atau diekspor ke negara C. Jadinya mereka itu sama-sama
sama-sama apa ya, lengkap lah intinya, kayak dia melakukan impor dan juga melakukan ekspor kayak gitu. Nah itu namanya adalah keunggulan keunggulan eh, teori keunggulan absolut. Jadi satu absolut itu kan satu gitu kan, satu yang besar itu diproduksinya lebih banyak, ditingkatkan biar bisa dikirim. Nah itu teori keunggulan absolut. Terus kemudian ada teori keunggulan mutlak. Misalkan yang ini negara lain ya, katakan itu adalah negara A sama negara B. Negara A ini produksi berasnya itu besar dan produksi kapasnya juga besar. Tapi negara C dia itu produksi berasnya jauh lebih rendah dibanding A dan produksi kapasnya juga jauh lebih rendah dibanding negara A. Nah, tapi dari dua hal ini mereka tuh masih bisa saling melakukan perdagangan. Jadi dipilih salah satu. Misalkan ini pakai perbandingan ya, antara kalau misalkan dibandingkan katakan yang A ini tadi dia itu memproduksi berasnya katakan sekitar 100 kilo gitu kan. Terus Berono kapasnya dia itu sekitar mungkin 80 kilo. Nah, sedangkan yang B dia itu produksi berasnya 40 kilo dan produksi kapasnya 40 kilo. Ini nanti silahkan dibandingkan antara kapas dari A per beras dari A. Jadi nanti itu jadi kan kita kan ngomonginnya kan adalah yang A itu adalah 100 kilo beras, yang B adalah 80 kilo beras. Terus yang A 100 kilo beras sama yang 80 kilo kapas. Sedangkan yang B itu adalah posisinya dia itu 40 kilo beras dan 40 kilo kapas. Nah, dari sini sebenarnya dia bisa dibandingin 80 banding 100. Sama kalau 80 banding 100 dia kan kayak 1 kilo beras sebanding dengan 1,25 kilo kapas. Terus kemudian yang B ya, yang B itu adalah 40 banding 40. Nah dari sini berarti kan 1 kilo banding 1 kilo. Nah dari sini kan ada angka yang maksimal dari masing-masing negara. Kalau yang A angka maksimalnya kan 1,25. Berarti better yang A itu produksinya yang beras aja. Terus kemudian yang B itu kan sama-sama 1 kilo nih. Nah ini bisa dipilih kalau misalkan yang B betternya mengimpor itu yang kapas aja. Nah sekalipun ini sedikit gitu ya, tapi kan ada sesuatu yang bisa diimpor dan ini namanya adalah teori keunggulan komparatif. Komparatif. Enggak ada yang dominan tapi masih ada yang bisa dijual kayak gitu.